Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan saya untuk belajar aljabar elementer ya. Video sebelumnya kita belajar tentang pertidaksamaan eksponen. Nah, sekarang di video ini kita akan berbicara tentang persamaan logaritma. Tetapi tidak semua jenis persamaan akan dibahas di video ini ya. Nanti ada video selanjutnya yang membahas jenis-jenis persamaan logaritma yang lain juga. Di sini nanti yang akan saya berikan hanya tiga jenis saja, supaya videonya tidak terlalu lama. Nanti lanjutannya mungkin akan ada di video selanjutnya. Seperti itu. Nah, di video ini saya hanya akan menjelaskan tentang jenis-jenisnya saja ya, jenis persamaan logaritma. Tapi tentang apa itu logaritma atau fungsi logaritma bisa kalian lihat di video saya yang di playlist matematika tentang fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Nah, di sana dijelaskan logaritma itu apa, yang ada kaitannya juga dengan eksponen seperti apa. Nah, itu silahkan kalian tonton di sana ya. Nah, yang di video ini kita akan bahas tentang penyelesaian suatu persamaan logaritma. Jadi kalau kita menemukan atau menemui suatu persamaan logaritma, nah itu kan ada berbagai jenisnya ya. Nah, itu penyelesaiannya seperti apa. Nah, kita akan membahasnya di sini. Ya. Nah, di video ini pun juga dibatasi hanya 3 jenis dulu. Nanti yang jenis yang lainnya akan bersambung di video selanjutnya. Oke, ini 3 ya. Kita bicara di persamaan logaritma dulu. Saya kasih judulnya. Jadi di sini kalian bisa menyelesaikan suatu persamaan logaritma, suatu persamaan yang berbentuk logaritma, di situ mengandung logaritma ya. Ada variabelnya juga. Kemudian ada beberapa jenisnya. Jadi bentuk persamaan dan bagaimana cara menyelesaikannya. Karena ketika berbeda bentuknya, maka berbeda cara penyelesaiannya. Nah, seperti itu. Oke, berarti di sini saya kasih subjudulnya adalah bentuk-bentuk persamaan logaritma. Oke, persamaan logaritma. Saya hanya akan membahas 3 saja. Nanti di sini per bentuk pertama, misalnya gitu, terus saya beri contoh dalam penyelesaiannya. Bentuk kedua seperti ini, kemudian saya beri contoh penyelesaiannya, ya. Jadi lebih ringkas daripada saya tulis bentuknya semua, baru saya mencari contohnya. Kayaknya nanti malah bolak-balik, jadi nggak begitu tahu, ya. Bentuk persamaan logaritma yang pertama adalah ketika kita menemukan suatu persamaan logaritma fx basisnya a, itu sama dengan logaritma c, dia basisnya a ya. Fx-nya di sini fungsi logaritma fx biasa kayak x ya, fx ya, fungsi fx. Kemudian di sini c-nya di sini bilangan real. Oke. Nah, ketika kalian menemukan bentuk persamaan logaritma yang seperti ini, maka penyelesaiannya ada 2. Yang pertama, yang fx ini dia tidak boleh 0 ya, atau dia pasti bernilai positif, dia tidak bisa bernilai negatif. Satu lagi, sifat-sifat logaritma juga dibahas di fungsi eksponen dan fungsi logaritma ya, di playlist matematika. Nanti silahkan kalian bisa melihat di sana judulnya itu, karena di sini tidak akan dibahas tentang itu, biar nggak mindu gawennya ada 2 materi yang sama seperti itu. Di sini hanya tentang persamaan logaritma dan cara menyelesaikannya. Ya. Nah, yang pertama, ini betul. Ini I1-nya kita harus memastikan bahwa fx-nya itu 0. Jadi fx-nya itu lebih dari 0, maksudnya adalah nilai fx di sini itu tidak boleh negatif. Ya, harus positif. Kemudian yang kedua kita menyelesaikannya karena ini basisnya sama, ini A, maka penyelesaiannya adalah fx ya sama dengan C. Seperti itu. Nah, contohnya misalnya kalau saya punya logaritma 2x plus 5, basisnya misalnya 2, begitu. Kemudian saya punya 3, logaritma basis 2. Nah, ini seperti ini ya, cara penyelesaiannya bagaimana? Kita lihat basisnya sama. Bentuknya ini mungkin memang tidak sama plek dengan yang I sama 1 ya, ini agak sedikit modifikasi karena kalau yang 1 ini kan hanya logaritma C basis A ya. Nah, di sini ada angka 3-nya, ini kamu lihat atau kalian bisa melihat di sifat-sifat logaritma di video yang tadi saya bilang di playlist matematika tentang fungsi eksponen dan logaritma. Di situ ada tentang sifat-sifat logaritma. Ya, nah ini cara penyelesaiannya seperti apa?
Ketika kalian melihat di sini basisnya sama, sini 2, sini 2, ya, maka kalian menggunakan yang bentuk yang pertama. Nah, kita tulis ulang lagi. Seperti ini. Nah, 3 di sini sesuai dengan sifat logaritma, bisa saya jadi pangkat di sini ya. Basisnya tetap. Oke, seperti itu. Nah, bentuk yang nomor ini, yang step kedua ini, sudah sama dengan bentuk yang pertama. 5 pangkat 3 itu 125. Ya, iya betul ya, 25 kali 5, ya betul. Ini 2x plus 5, logaritma 125, pilihan basisnya 2. Oke, kalau sudah sama dengan basis 1, maka yang step selanjutnya yang kita lakukan adalah syarat yang pertama, yang I tadi. I pertama syaratnya apa tadi? Bahwa fx-nya harus positif, berarti 2x plus 5 harus positif. Ya. Ini penyelesaiannya berarti x-nya harus lebih dari negatif 5/2. Jadi nanti kalau misalnya kita menyelesaikan persamaannya, yang fx sama dengan c tadi, jadi 2x plus 5 sama dengan 125, kalau kita menemukan x sama dengan misalnya negatif 10, berarti kan dia tidak memenuhi syarat ini, ya, tidak memenuhi syarat ini. Nah, dia akan menjadi solusi ketika memenuhi syarat yang I tadi. Nah, kita sekarang lihat apakah itu memenuhi yang I atau tidak ya. Nah, ini jadi 2x plus 5 sama dengan 125. 2x sama dengan 120 ya, kedua ruas saya kurangi 5. Maka kemudian ketemu 2x sama dengan 120. Terus kemudian untuk menemukan X berarti kedua ruas saya kalikan setengah. Ini nggak saya tulis karena sudah sekian video, jadi saya harap kalian sudah bisa memahami itu, bahwa sama dengan itu bukan pindah ruas, tetapi perlakuan yang sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Dikali setengah, kedua ruas berarti di sini ketemu X-nya 60. Nah, X60 ini letaknya di mana? Apakah lebih dari negatif 5/2 ataukah kurang dari negatif 5/2? Ya, ini yang I1 ini kalau saya bikin garis bilangan di sini negatif 5/2 ya. X lebih dari negatif 5/2, berarti areanya yang diizinkan adalah ke sana. Ya enggak? Nah, 0 kan di sini toh? Berarti ke sana. Nah, sekarang 60 di mana? Oh, 60 di sana nih, jauh sekali 60. Oke, berarti dia masuk. Berarti solusi dari ini tadi, logaritma 2x plus 5 dengan bilangan basis 2 sama dengan 3 dikali logaritma bilangan basis 2 adalah X-nya 60. Nah, seperti itu ya. Jadi, pengecekan untuk fx lebih dari 0 ini penting. Oke? Nah, itu bentuk yang pertama. Sekarang bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua, seperti ini, logaritma fx. Basisnya A. Tapi di sini, logaritma fx, fungsinya sama, tetapi basisnya beda. Satunya A, satunya B. Ya. Bilangan basisnya beda, ini beda. Kalau yang tadi, bilangan basisnya sama yang bentuk yang pertama. Ini bilangan basisnya beda. Oke, kemudian solusinya seperti apa kalau kita menemukan bentuk yang seperti ini? Sama, fx lebih dari 0 adalah suatu, istilahnya, suatu hal yang mutlak, seperti itu harus ada. Kemudian yang kedua adalah fx sama dengan 1. Nah, seperti itu. Contohnya kita carikan dulu. Sebentar, contohnya misalnya logaritma x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 basisnya 5 sama dengan logaritma x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 basisnya 8. Nah, seperti ini. Bisa kalian lihat dari contoh yang ini ya. Ada contoh nomor 2, sini contoh, ini tadi kurang tulisan contoh. Contoh yang nomor 2 ini, nih fx-nya sama ya. X kuadrat dikurangi x dikurangi 2 sama, tetapi bilangan basisnya beda, 8, satunya 5. A sama B. Maka yang kita kerjakan, ya kita bikin syarat dulu, fx-nya harus positif. Harus positif. Ini berapa ini? X kurang 2, X plus 1 ya. Gitu. Negatif 2 ditambah 1, negatif 1, negatif 2, ya betul. Nah, sekarang kita lihat areanya mana ini? Negatif 1 di sini, 2 di sini, ya enggak? Nah, ini area yang diizinkan
atau sebagai syaratnya, saya masukkan aja 0 di sini ya. Ini kan 0 di sini toh. Di tengah-tengah sini 0. Nah, 0 saya masukkan sini, 0 kuadrat, 0, negatif 2. Pernyataan negatif 2 lebih dari 0, salah ya. Berarti ini bukan areanya, berarti areanya sana. Lebih dari 2 atau lebih dari negatif 1. Ya, ambil aja kalau ke sana 1000 misalnya gitu. 1000 kuadrat dikurangi 1000 dikurangi 2 kan pasti positif ya kan. Kalau yang di sini ambil aja negatif 1 juta gitu, negatif 1 juta kuadrat kan positif toh. Ini juga negatif berarti positif, berarti dia positif. Berarti areanya adalah X lebih dari negatif 1 atau X lebih dari 2. Ya, nah sekarang kita nanti lihat dari I2 ini memenuhi yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Ya, yang ini atau yang ini? Ya, kita lihat. Saya hapus dulu ya yang sebelah kirinya dulu. Oke, saya hapus dulu. Syarat tadi fx lebih dari 0 itu penting ya. Karena nanti terkadang ada yang ketika kita sudah menemukan, oh ternyata nggak masuk syaratnya. Gitu. Jadi dia bukan solusinya. Nah, ini sudah. Kita lanjutkan tadi fx sama dengan 1 ya. Berarti fx sama dengan 1 itu x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 sama dengan 1. Gitu ya. Berarti dia menjadi x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 dikurangi 1. Kedua-dua saya kurangi 1. Jadi 0. Berarti x kuadrat dikurangi x dikurangi 3 sama dengan 0. Bisa kita buat pemfaktoran untuk mencari x-nya. Nggak bisa ya, berarti kita pakai rumus ABC aja. Rumus ABC, paling penak rumus ABC ya. Min B, negatif B berarti plus 1, plus minus akar, B kuadrat 1, min 4 AC. 1. Min 4 AC, betul tak? C-nya negatif 3, saya sudah masukkan di sini, karena ini negatif kali negatif kan positif. Per 2A, 2 kali 1, 2. 1 plus minus akar 4 kali 3, 12 tambah 1, akar 13 per 2. Nah, ini yang supaya ini ya, kalau kalian membuat suatu sama dengan dia per-peran kayak gini, usahakan sama dengannya itu sejajar dengan tanda pernya. Tanda pernya itu apa? Tanda ininya. Ya. Jangan sampai kamu membuat kayak gini ya. Akar 13 per 2. Nah, sama dengannya di sini. Ya, berarti yang dimaksud sama dengan di sini itu yang ininya tok. Duanya kenter. Kenter itu apa? Ketinggal. Nah, makanya yang benar adalah ketika kalian membuat perperan seperti ini, A per B begitu, nah ini sama dengannya itu letaknya sejajar dengan pernya tadi. Pernya. Nah, seperti ini. Ini maknanya adalah sama dengan ini. Tapi kalau kalian membuatnya seperti maknanya adalah sama dengan ini ya. Padahal kita kan maksudnya yang ini tadi. Nah, makanya tadi saya hapus. Supaya nanti kalian menuliskannya sampai besok bisa sedikit rapi. Ya. Oke, seperti itu. Ini adalah X12-nya. Nah, ini udah paling sederhana ya. Maka saya bisa menyimpulkan bahwa X1 itu adalah 1 ditambah akar 13 per 2. Nah, X2-nya atau X2-nya 1 dikurangi akar 13. Akar 13 itu berapa ya? Kalau akar 9 itu 3. Ya, berarti 3 lebih ya, sekitar itu. Berarti kalau ini saya masukkan 3 misalnya, 3 lebih 3,5, 1 ditambah 3 kali 4 setengah bagi 2, kira 2 setengah ya, 4 setengah bagi 2, kira 2 ya, 2225. Berarti ini aja 3 setengah aja lebih kayaknya akar 13. Saya belum ngecek akar 13 berapa. Coba kalian cek, tapi akar 13 mesti lebih dari 3. Lebih dari 3, karena akar 9 kan 3 ya, akar 16 itu 4. Nah, saya nggak pakai kalkulator nih, nggak bawa kalkulator. Nah, ini kira-kira 3,5 lah, tengah-tengah atau 13 di sini. Nah, ini 3,5. Bagi 2, lebih dari 2 ya. X1 ini lebih dari 2. Nah, maka masuk nih untuk syarat yang kedua ini. Nah, maka X1 ini masuk sebagai solusi. Nah, sekarang X2-nya. Sama di sini berarti negatif. Ya, anggap aja 3,5. Berarti berapa? Negatif 2,5 bagi 2. Negatif 1,5 ya. Nah, negatif 1,25.
sekitar itu. Berarti dia juga masuk ya, karena di sini X-nya lebih besar dari negatif 1. Masuk di sini. Oke, berarti X1 dan X2 adalah solusinya. Jadi solusinya X1 sama X ini akar 13 per 2 atau X2 1 dikurangi akar 13 per 2. Nah, seperti itu. Tadi yang nomor 1 belum belum disimpulkan ya. Jadi kalau misalnya kalian punya syarat seperti ini, jangan lupa disimpulkan. Tadi saya lupa, mohon maaf. Ya. Jangan lupa disimpulkan. Ini simpulannya seperti ini ya. Jadi jangan lupa syaratnya tadi ini, yang nomor 2. Oke, itu yang bentuk yang kedua. Cukup ya, seperti itu. Saya beri satu soal. Nanti kalian kerjakan. Coba. Semoga sih paham. Seperti ini. Logaritma X kuadrat dikurangi 4X plus 4 basisnya 5. Yang satunya 2 dikali logaritma X min 2 basisnya 7. Oke. Ini yang saya kasih kayak awan gini ya. Nah, ini silakan kalian kerjakan ya anak-anak ya. Teman-teman, udah mahasiswa. Nah, ini kalian kerjakan. Nanti kita lihat ya, dikumpulkan di mana. Di grup nanti saya akan memberi pengumuman. Oke, itu ya untuk bentuk yang kedua. Saya rasa cukup. Nanti kalau ada pertanyaan bisa diajukan di grup saja atau menghubungi saya secara wapri. Sekarang bentuk yang ketiga, ini saya hapus semua ya. Saya hapus semua biar putih. Nah, ini persamaan logaritma. Oke, bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga, logaritma fx basisnya A. Nah, ini logaritma gx basisnya B. Nah, kelihatan kok basisnya B. Sorry. Basisnya A. Basisnya A. Sama ya basisnya A. Hanya bedanya adalah ini fx sama gx-nya. Ya. Nah, kalau kita menemukan seperti ini, maka sama kita harus pakai syarat juga. Logaritma 2, karena dia fungsinya ada 2, ya toh, kok sama dengan fungsinya ada 2. Fungsinya ada 2, maka syaratnya juga 2. Nah, lalu yang kedua, fx sama dengan gx. Nah, seperti ini. Oke, kita masuk ke contoh ya, supaya terlihat realnya seperti apa. Logaritma 2x plus 1 basis 4 logaritma x kuadrat min 2 basis 4. Nah, seperti ini. Oke, berarti kita membuat syaratnya dulu ya. Syarat yang pertama dulu. 2 ya, fx sama gx-nya harus positif. Berarti saya punya yang pertama, 2x plus 1 harus positif. Dengan kata lain, x-nya harus lebih dari negatif setengah. Betul ya? Kemudian syarat yang kedua, x kuadrat min 2 harus positif. Maka, nah ini kayak gini, berarti saya punya x dikurangi akar 2. X plus akar 2. Saya lebih suka memfaktorkan ya dari kalau kuadrat dibanding saya mengurangkan kedua ruas dengan menambah kedua ruas dengan plus 2 dengan 2. Nanti jadinya kan gini kalau kalian mesti kayak gini. Nah, ini lebih ada kalian lupa dengan sifat kuadrat ya. Kalau akar itu kan kalau negatif dikuadratkan kan jadinya positif. Nah, itu lebih cenderung lupa. Maka kalau saya lebih suka memilih saya mengkuadratkan x kuadrat tadi, karena sifat x kuadrat itu kan bisa kita cari x-nya dengan cara difaktorkan tadi atau pakai rumus ABC ya. Atau pakai kuadrat sempurna juga tidak apa-apa. Nah, seperti ini saya mau cari areanya dulu. Mana yang masuk ke sini ya. Oke, melengkung ya, apa-apa. Ini min akar negatif akar 2, yang sini akar 2. Ya. Walaupun letak X plus akar 2 di sini, ini kan kalau misalnya diinikan kan gini ya. Min akar 2 toh, tapi saya taruh di sini karena sesuai dengan definisi suatu garis bilangan. Bilangan yang negatif itu letaknya di kiri. Nah, sekarang mana areanya gitu ya. Ini negatif akar 2, di sini akar 2. Saya ambil 0 di sini. Negatif
0 kuadrat dikurangi 2 negatif 2 ya, negatif 2 positif. Ini, wah salah ya. Berarti ini bukan areanya, tapi areanya ke sana. Ting, ini ke sana, ting. Nah, sekarang ini karena ada 2, kita cari irisannya. Ya, kita cari irisannya. Yang tadi itu negatif setengah. X lebih besar dari negatif setengah. Berarti gini, terus ini ke sana ya. Ini ke sana. Terus habis itu negatif akar 2 itu, akar 2 itu kan 1,4 ya. Negatif berarti di sini ya. Negatif akar 2. Ya kan? Negatif akar 2. Ini negatif setengah, di sini negatif 1. Di sini 0. Ya, urutannya kan seperti itu toh. Begini, berarti ini ke sana. Nah, ini nggak apa-apa, nggak ngefek. Ini negatif setengah ke sana, di sini ada akar 2 ke sana. Nah, berarti nanti areanya adalah yang sini, yang saya tambah tebel ini, atau yang sebelah sini. Ya, karena ini 2. Ya, yang daerah sini tidak masuk. Karena ini kan walaupun ini masuk ke daerah negatif setengah tadi, ya kan, X lebih dari negatif setengah tadi, tapi kan yang di sini ruasnya kan yang ini, yang akar 2, yang GX-nya, gitu. Akar 2 ke sana, berarti kan ini nggak ada irisannya. Ini ke kanan, yang ini irisannya ke kiri. Ini kan ataunya. Oke, paham ya? Jadi area yang nanti diizinkan sebagai solusinya, kalau kita sudah menemukan fx sama dengan gx-nya, adalah yang sebelah sini, dan yang saya tebal ini, huruf-huruf yang saya tebali. Oke, sekarang kita mencari solusinya. Fx sama dengan Gx-nya. Fx sama dengan Gx tadi apa tadi? 2x plus 1 sama dengan x kuadrat min 2. Nah, ini pen-pena x kuadratnya tetap di ruas kanan, nggak masalah ya. X kuadrat min 2x. Saya kurangi kedua ruas dengan negatif 2x. Ya, dikurangi dengan 2x sama dikurangi 1. Dengan 1 min 2 ya. Berarti x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Nah, ini 0. Berarti ini adalah X negatif 3, X plus 1. Betul nggak? Betul ya? Negatif 3. Oh, ya, betul. Berarti ini solusinya adalah X sama dengan 3. Oh, sorry. X sama dengan 3 atau X sama dengan 1. Atau X sama dengan negatif 1. Nah, pertanyaannya, 3 ini masuk mana? Nah, 3 masuk sini nih. Akar 2 toh. Akar 2 kan 1,4, 3 itu letaknya di kanan. Sebelah sini 3 itu masuk, berarti X sama dengan 3 adalah solusi. Nah, ini jadi pertanyaan, X sama dengan negatif 1. Negatif 1 mana? Wah, negatif 1 sini. Wah, nggak masuk dalam arsiran tadi. Berarti negatif 1 bukanlah solusi. Ya, nah seperti itu. Sehingga ini kita simpulkan. Jadi solusinya adalah X sama dengan 3 aja. Nah, seperti itu ya. Jadi, tidak setiap ketika kita menemukan fx sama dengan gx gitu terus jadi ada 2, terus habis itu, wah itu kesimpulannya atau itu solusinya tidak, tapi kita harus ngecek lagi di syarat I tadi. Fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Ya. Mudah toh? Mudah sekali, masih 3. Nah, hari ini tadi sesuai janjikan di awal, baru 3 saja dulu. Karena biar nggak lama banget videonya ya, kalau lama-lama nanti bosan. Nah, ini tengah-tengah saya beri satu pekerjaan buat kalian. Oke, saya punya ini 5. Logaritma 6x kuadrat dikurangi 1, apa sih namanya, basisnya 5, itu sama dengan 1 ditambah logaritma x plus 1 basisnya 5. Nah, ini. Ini, saya kasih kotak. Bukan kotak sih ya. Nah, begini. Nah, itu silakan kalian kerjakan ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa menghubungi saya. Nah, nih kalian, ada satunya Bu, kalian harus mengingat lagi sifat-sifat logaritma. Ya, di fungsi logaritma. Oke, itu saja dulu bentuk bentuk-bentuk persamaan logaritma ya dan penyelesaiannya. 3 bentuk dulu, nanti kita lanjutkan di video selanjutnya, bentuk-bentuk selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya.
Selamat belajar dan jika ada pertanyaan begitu atau kebingungan silahkan menghubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.